Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar proyek desain basis data, di mana yang diampu oleh asisten dosen yaitu Mbak Sarah Mulia Sukma dengan NPM G1F021029 dan Mbak Salsabila Nurul Fitri dengan NPM G1F021018. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Tanya Dwi Agustin dengan NPMG 1F022614. Adapun teman saya yaitu M. Afif Fadila dengan NPMG 1F022036 dan Bang Franciscus Juan dengan NPMG 1F021019. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita memasuki deskripsi sistem informasi penjualan motor second. Di mana pasar sepeda motor bekas ini sampai saat ini masih menjadi pilihan bagi sebagian konsumen. Banyaknya dealer penjual sepeda motor bekas menunjukkan bahwa usaha tersebut masih eksis untuk dijalani. Di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli, di mana merupakan transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, di sini kami memiliki ide yaitu mendapatkan begitu banyak peluang bagi pelanggan yang menargetkan kualitas bagus dengan harga yang mudah dijangkau. Di mana sistem yang kami buat yaitu sistem penjualan motor second dengan berbagai fitur yang tersedia sehingga dapat diakses pelanggan dengan mudah dan simpel. Nah, pada fitur ini yaitu dilakukannya mulai dari penambahan produk ke keranjang sampai pada tahap proses transaksi. Kemudian, untuk penjelasan proses kerja pada sistem informasi penjualan motor second akan dilanjutkan oleh Bang Juan. Kepada Bang Juan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini merupakan tampilan registrasi akun pelanggan, di mana pelanggan akan mengisi registrasi dengan nama, alamat email, nomor telepon, alamat, ID provinsi, kabupaten, kecamatan, serta password dan konfirmasi password yang akan dilakukan oleh pelanggan. Kemudian untuk proses selanjutnya, pelanggan dapat memilih button register. Lanjut. Ya, ini adalah tampilan login pelanggan. Pada gambar ini merupakan proses login yang dilakukan pelanggan jika telah melakukan registrasi. Pada gambar di atas, pelanggan hanya perlu melakukan login dengan memberikan email dan password yang telah dibuat saat proses registrasi sebelumnya. Ini adalah tampilan beranda pelanggan. Merupakan tampilan awal ketika pelanggan melakukan register, di mana pada beranda di atas terdapat tampilan daftar motor second dengan berbagai macam jenis dan harga yang terjangkau bagi konsumen. Kemudian pada daftar motor second juga terdapat detail tiap motor yang memudahkan pelanggan untuk mempertimbangkan pilihan pada spesifikasi motor tersebut. Ini adalah tampilan kategori produk, di mana pada kategori produk di atas terdapat beberapa macam produk motor yang dijual, seperti jenis motor bebek, sport, matic, serta Vespa. Tampilan pada gambar di atas sama halnya pada beranda yang menjualkan produk dengan gambar, deskripsi singkat, harga, dan detail dari motor tersebut. Ini adalah tampilan kategori produk Vespa, di mana ketika pelanggan memilih kategori produk, maka akan otomatis sistem memfilter kategori yang telah dipilih. Kemudian untuk produk sendiri, terdapat gambar secara nyata, deskripsi singkat, nama produk, harga, serta detail produk yang telah dipilih, di mana detail produk tersebut melakukan deskripsi produk secara lengkap. Kemudian terdapat juga keterangan hak cipta yang tertera. Gambar ini merupakan tampilan deskripsi produk,
gambar di atas terdapat nama produk, harga, deskripsi singkat, serta jumlah Vespa yang ada. Ini adalah tampilan spesifikasi produk, di mana produk di atas menampilkan daftar spesifikasi yang ada, seperti berat, harga, serta kategori yang tersedia. Kemudian untuk tampilan di atas, sama halnya seperti gambar sebelumnya. Ini adalah tampilan tambah keranjang yang dipilih ke dalam keranjang. Kemudian untuk tampilan berikutnya, muncul notifikasi bahwa produk ditambahkan ke keranjang yang dinyatakan bahwa produk berhasil ditambahkan. Ini adalah tampilan keranjang belanjaan, merupakan lanjutan proses pelanggan setelah menambahkan produk ke keranjang, di mana pada tampilan di atas terdapat keranjang belanjaan yang dengan nama produk serta gambar yang dimunculkan. Kemudian terdapat harga, jumlah, dan total yang ditampilkan. Pengguna dapat memilih dua pilihan, yaitu lanjut belanja atau lanjut ke tahap proses checkout. Ini adalah tampilan informasi pengiriman, di mana setelah melakukan kegiatan checkout, maka sistem akan menampilkan laman yang wajib pelanggan isi dengan nama lengkap, nomor telepon, email, alamat secara lengkap, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan yang akurat. Kemudian di samping formulir, terdapat subtotal yang telah dijumlah sebanyak barang yang telah di check out oleh pelanggan. Kemudian pelanggan dapat melakukan bayar pesanan saat itu juga. Ini adalah tampilan pesanan diterima, di mana saat pesanan diterima, maka sistem akan menampilkan halaman yang menampilkan tabel dengan ucapan terima kasih bahwa produk yang dikirim telah diterima pada admin. Kemudian ditampilkan juga informasi pesanan dengan berisi invoice, tanggal, subtotal. Sedangkan untuk informasi pemesanan terdapat alamat serta kota yang tertera. Ini adalah tampilan dashboard pelanggan, di mana pada halaman tersebut terdapat menu dashboard, pesanan, serta pengaturan yang dapat diakses. Kemudian pada dashboard ini juga terdapat beberapa tabel yang menampilkan bahwa pesanan belum dibayar, dikirim, dan selesai. Ini adalah tampilan list pesanan, di mana pada tampilan di atas pelanggan memilih menu pesanan, kemudian sistem menampilkan list pesanan dengan tabel yang berisi invoice, penerima, nomor telepon, total, status, tanggal, serta aksi yang akan ditampilkan. Ini adalah tampilan order dengan beberapa tabel yang tersedia, di mana terdapat tabel pelanggan dengan ID invoice, nama lengkap, nomor telepon, serta alamat yang lengkap. Kemudian untuk detail terdapat nama produk, harga, jumlah, serta berat suatu produk. Dan terakhir yaitu tabel pembayaran. Kemudian jika pelanggan merasa kebenaran pada halaman di atas, maka dapat menekan tombol konfirmasi. Ini adalah tampilan konfirmasi pembayaran, di mana ini adalah proses lanjutan dari konfirmasi pesanan. Kemudian untuk melakukan konfirmasi pembayaran, terdapat ID invoice, nama pengirim, transfer ke jumlah transfer, tanggal transfer, serta bukti transfer yang pelanggan bisa akses dengan menambah file foto dari folder. Ini adalah tampilan pesanan telah dikonfirmasi, di mana ketika proses tersebut diinput dan memilih tombol konfirmasi, maka proses selanjutnya yaitu sistem menampilkan notifikasi berwarna hijau bahwa pesanan dikonfirmasi. Ini adalah tampilan pengaturan pelanggan, di mana pada pengaturan di atas menampilkan informasi pribadi yang berisi nama lengkap, email, password,
nomor telepon, alamat, provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Di mana pengaturan pelanggan ini sama hal seperti formulir pada registrasi. Ya, ini proses kerja sistem pada admin. Ini adalah tampilan login admin. Pada tampilan di atas, ini dilakukan oleh pelanggan jika telah melakukan registrasi. Pada gambar di atas, pelanggan hanya perlu melakukan login dengan memberikan email dan password yang telah dibuat saat proses registrasi sebelumnya. Ini adalah tampilan dashboard admin, di mana ketika admin melakukan kegiatan masuk sistem, maka ia akan menampilkan dashboard yang menampilkan aktivitas toko yang telah dilakukan oleh pelanggan. Ini adalah tampilan kategori admin, di mana pada kategori ini terdapat dua tabel. Tabel pertama yaitu pembuatan kategori baru dengan mengisi kategori dan menekan tombol tambah. Kemudian akan muncul pada list kategori yang muncul di sampingnya. Lanjut. Ini adalah tampilan list produk, di mana pada halaman list produk dengan menampilkan gambar produk, nama produk yang berisi kategori dan berat suatu produk. Kemudian terdapat harga, tanggal, status, serta aksi yang berisi edit dan hapus. Ini adalah tampilan tambah produk, di mana pada halaman ini menampilkan tabel tambah produk. Kemudian untuk tabel berikutnya terdapat status, kategori, harga, berat, serta foto produk yang dapat dipilih oleh admin maupun pelanggan. Ini adalah tampilan daftar pesanan, di mana pada halaman ini terdapat tabel beberapa daftar pesanan yang memiliki kode invoice, pelanggan, subtotal, tanggal, status, serta aksi. Kemudian untuk fitur lainnya terdapat pilih status dan cari yang bisa diakses. Ini adalah tampilan detail pesanan, di mana detail pesanan ini terdapat dua detail yang bersangkutan, yaitu detail pelanggan, detail produk, serta detail pembayaran yang berasal dari aktor pelanggan. Kemudian admin dapat melakukan kegiatan terima pembayaran dari pelanggan. Ini adalah tampilan terima pembayaran, di mana pada sistem berikutnya akan menampilkan perbedaan pada tabel detail pelanggan dengan status pembelian menjadi ditunggu. Untuk status pembayaran berganti menjadi diterima. Ini adalah tampilan laporan order, di mana pada tampilan ini terdapat ID invoice, pelanggan, subtotal, dan tanggal. Kemudian untuk fitur lainnya, admin dapat memfilter sistem sesuai dengan tanggal periode yang telah ditentukan. Kemudian untuk cetak terlebih dahulu bisa diekspor dalam PDF. Ini adalah tampilan PDF laporan, di mana berguna untuk mempermudah admin dalam mencakup kegiatan sehari-harinya dalam penjualan motor second. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Juan. Sekarang kita beralih kepada ERD pada sistem penjualan motor second. Nah, di sini terdapatnya dua aktor, yaitu user dan customer, dan beberapa entitas yang mengikutnya sebagai relasi. Pada gambar di layar juga menampilkan relasi one-to-one, one-to-many, serta many-to-many, di mana kategoris memiliki relasi terhadap user dan produk dengan relasi one-to-many dan sebaliknya, yaitu many-to-one. Nah, kemudian pada entitas produk tersebut terdapat relasi terhadap user, kategoris, dan order details, di mana produk ini memiliki relasi many-to-one dan sebaliknya, yaitu one-to-many serta many-to-many.
Dan untuk entitas user sendiri yaitu berrelasi pada kategori, produk, payment, dan order. Pada relasi ini sama halnya yaitu memiliki entitas relasi one to many dan many to one, karena admin hanya dapat diakses satu pengguna namun dapat melakukan semua akses pada fitur yang ada. Kemudian pada payment mempunyai relasi terhadap entitas user, order, customer dengan relasi many to many. Nah, di sini juga terdapat entitas order yang melakukan relasi terhadap payment, user, order detail, dan customer, di mana pada entitas ini memiliki relasi many to one dan many to many. Kemudian untuk entitas customer sendiri dapat merealisasikan terhadap distrik, payment, dan order, di mana pada entitas ini memiliki relasi one to many dan many to many. Dan yang terakhir yaitu entitas pada distrik, itu memiliki relasi pada cities. Dan entitas cities ini merelasikan pada entitas provinsi, di mana entitas tersebut memiliki satu kesamaan yaitu relasinya itu one to one. Baik, lanjut kepada CDM. Nah, pada tampilan sistem informasi penjualan motor second ini dipresentasikan dari ERD dalam tabel yang memiliki relasi yang sama, serta cara proses yang dilakukan tabel satu ke tabel lainnya juga sama. Namun, CDM ini tidak memiliki atribut, karena dalam sebuah konseptual data model atau CDM menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang untuk suatu aplikasi. Nah, pada CDM ini, itu telah dirancang dengan 11 tabel yang saling terhubung, yaitu tabel kategoris, produk, user, order, details, order, payment, customer, district, cities, dan province. Dan yang terakhir yaitu terdapatnya tabel migration. Nah, pada CDM ini juga mempunyai relasi many to many pada satu tabel dengan tabel lainnya yang dihubungkan dengan relationship yang digambarkan dengan garis. Pada relationship ini terdapat beberapa jenis yaitu one to many to one, serta many to many. Nah, pada tabel CDM ini memiliki kode primary key dan foreign key yang ditandai dengan kunci dan huruf yang merupakan kode, yaitu jika primary key yaitu PK dan jika foreign key yaitu FK. Nah, kemudian pada PDM ini merupakan tampilan yang dipresentasikan dari ERD dan dalam tabel yang memiliki relasi yang sama, namun tidak terdapatnya cara proses yang dilakukan tabel satu ke tabel lainnya, dan ia memiliki atribut di dalam tabelnya. Jadi, yang membedakannya dari CDM yaitu pada tipe datanya. Karena jika PDM memiliki tipe data dan menggunakan aplikasi ASTA yaitu kelas diagram, sedangkan CDM yaitu menggunakan aplikasi PCO. Nah, kemudian lanjut kepada PDM, yaitu PDM ini dihasilkan dengan cara generate dari CDM yang sudah valid. Model relasional yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Jadi setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom ini memiliki nama unik beserta tipe datanya. Nah, di mana nama unik ini terdapatnya beberapa ID yang menandakan bahwa ia berbeda dari tabel lainnya. Nah, kemudian pada PDM ini menerangkan detail dari bagaimana data ini disimpan dalam basis data dengan dirancangnya sejumlah 11 tabel yang saling terhubung, yaitu tabel kategoris, produk, user, order, detail, orders, payment, customer, district, cities, province, dan terakhir yaitu tabel migration. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan ERD, PDM, dan CDM. Di sini saya akan beralihkan kepada teman saya yaitu M. Afif Fadila dengan menjelaskan tabel distrik. Izin sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tabel distrik, di mana setiap tabel-tabel yang ada itu memiliki penjelasan yang masing-masing. Itu seperti tabel distrik itu memiliki nama-nama file yang ada dan juga memiliki tipe data dan ukuran yang ada. Dan juga
keterangannya. Seperti pada tabel distrik itu memiliki primary key itu pada district ID dan memiliki dua foreign key yaitu province ID dan city ID. Fungsi dari tabel ini lanjut aja ke fungsi dari tabel distrik ini yaitu untuk manajemen data distrik yang ada nanti. Lanjut ke tabel cities. Itu terdapat 5 file itu city ID, province ID, nama, tipe data, dan postal code. Itu yang memiliki tipe-tipe data dan juga size-nya. Pada keterangan tabel ini terdapat primary key yaitu cities ID dan foreign key yaitu province ID. Untuk fungsi dari tabel ini untuk memanajemen data kota yang ada. Pada tabel selanjutnya yaitu tabel province. Itu yang berfungsi untuk manajemen data provinsi yang ada dan juga memiliki satu primary key yaitu province ID dan memiliki setiap kolom itu memiliki tipe data dan size pada kolomnya. Lanjut. Selanjutnya itu tabel kategori. Di sini terdapat 4 kolom yaitu yang kategoris ID, name, parent ID, dan slug yaitu nama filenya dan memiliki tipe data in varchar dan memiliki size-nya tersendiri. Pada tabel ini memiliki satu primary key yaitu kategoris ID. Fungsi dari tabel ini yaitu untuk manajemen data motor yang ada. Yaitu tabel selanjutnya itu tabel payment atau tabel pembayaran. Di sini terdapat satu primary key yaitu payment ID untuk dari tabel-tabelnya dan juga terdapat foreign key yaitu order ID. Fungsi dari tabel ini itu untuk manajemen data pembayaran dari orders. Lanjut. Pada tabel selanjutnya yaitu tabel produk. Di sini adalah tabel-tabel yang ada yang akan menampilkan data produk. Itu terdapat 8 kolom untuk name filenya dan juga terdapat tipe data masing-masing dan size-nya masing-masing. Pada tabel ini memiliki satu primary key yaitu product ID dan satu foreign key yaitu kategori ID. Pada tabel selanjutnya yaitu tabel orders. Itu yang berfungsi untuk customer jika ingin manajemen data barang yang dipesan. Di sini terdapat 8 kolom juga yaitu yang terdapat satu primary key dan satu foreign key. Untuk primary key-nya itu orders ID dan foreign key-nya itu district ID. Pada tabel selanjutnya itu tabel customer. Di sini juga terdapat 8 kolom yang memiliki name file yaitu customer ID, email, nama, password, phone number, address, district ID, dan status. Di sini terdapat 2 key yaitu primary key dan foreign key. Pada primary key yaitu customer ID dan foreign key itu district ID. Fungsi dari tabel ini itu memanajemen data customer yang sudah diregistrasi. Tabel selanjutnya itu tabel order details yang berfungsi untuk manajemen data barang yang diorder dan barang yang diorder itu lebih jelas nantinya. Waktu untuk tabel ini terdapat 3 key yaitu satu primary key dan 2 foreign key. Yaitu pada primary key yaitu order details ID dan foreign key-nya yaitu order ID dan product ID. Setiap nama file itu memiliki tipe data dan size-nya masing-masing. Ini adalah tabel user, dimana itu untuk manajemen data admin yang mengolah sistem. Itu terdapat satu primary key yaitu user ID.
Selanjutnya itu tabel migration, yaitu terdapat satu primary key yaitu migration ID. Fungsi dari tabel migration itu tabel migration ini adalah untuk manajemen data yang dimigrasi dari codingan atau dari visual code nantinya. Selanjutnya yaitu desain relasi tabel. Di sini ada setiap tabel itu memiliki hubungan yang dari primary key dan foreign key-nya. Itu seperti pada tabel orders itu yang akan berhubungan dengan tabel order details pada orders ID-nya, karena this order detail itu memiliki foreign key yaitu orders ID, dan juga memiliki berkaitan juga dengan produk ID yang berada di tabel produk. Terdapat juga pada tabel produk itu berkaitan dengan tabel kategoris yang karena memiliki kategori ID yang merupakan primary key dari tabel kategori. Untuk tabel payment itu juga memiliki hubungan dengan tabel orders, karena pada tabel payment itu memiliki orders ID yang merupakan primary key di tabel order. Dan juga terdapat pada tabel province, district, dan city itu memiliki berkaitan karena memiliki key-nya masing-masing dan dan memiliki hubungan. Bisa untuk selanjutnya itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada M. Fadila. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa deskripsi sistem dan proses kerjanya itu terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer, di mana admin bisa melakukan atau mengakses semua fitur yang ada pada sistem, sedangkan customer hanya beberapa fitur yang dapat diakses. Dan di sini juga kita telah mengetahui ERD, CDM, dan PDM pada sistem informasi penjualan motorsecond. Dan di sini juga telah dijelaskan oleh M. Afif Fadila, yaitu cara bagaimana tabel itu mengkonversikan ke dalam tabel. Dan kemudian itu telah dijelaskan yaitu relasi tabel pada database. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.